Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 2 SD Semester Ganjil, yang kali ini membahas topik memahami makna Asmaul Husna, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Kalian juga dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik kita hari ini. Memahami makna Asmaul Husna, Al-Khaliq, Al-Quddus, dan As-Salam. 1. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. 2. Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta yang menciptakan kita semua, samudra beserta isinya, bintang-bintang dan berbagai makhluk di sekitar kita adalah ciptaan Allah. 3. Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah adalah Maha Pencipta. 4. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah disebut makhluk. Makhluk ada yang diciptakan Allah langsung dan ada yang dibuat oleh manusia dari bahan-bahan yang telah disediakan Allah. Contoh makhluk yang diciptakan Allah langsung adalah matahari dan tumbuhan. Sedangkan contoh makhluk yang dibuat oleh manusia dari bahan-bahan yang telah disediakan Allah yaitu lampu dan nasi. 5. Makhluk Allah ada yang hidup dan ada yang benda mati. Contoh makhluk Allah yang hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh makhluk Allah dari benda mati seperti gunung dan awan. 6. Allah menciptakan semua makhluknya untuk manusia. Manusia harus bersyukur kepada Allah. Tugas manusia sebagai makhluk adalah memelihara dan menjaga ciptaan Allah. 7. Al-Quddus artinya adalah Allah Maha Suci dari kekurangan. Atau Allah adalah Maha Sempurna. Ia tidak mempunyai kekurangan. Al-Quddus yang berarti Maha Suci juga berarti Allah sangat bersih dari perasaan keji, perasaan jahat, dan perasaan buruk lainnya. 8. As-Salam artinya adalah Allah Maha Pemberi kesejahteraan atau keselamatan. Allah lah yang memiliki seluruh kesejahteraan dan keselamatan dalam segala bentuknya. Hanya dari Allah lah keselamatan dan kesejahteraan. Dan hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan dan menghindarkan makhluk dari segala sesuatu yang buruk maupun bencana. 9. Kita dapat mengamalkan sifat Allah Al-Quddus dan As-Salam antara lain dengan cara berzikir subhanallah ketika mendengar atau melihat sesuatu hal yang buruk, sebagai pengingat bahwa Allah lah yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan tidak punya kekurangan. Dan berzikir hauqalah atau la haula wala quwata illa billah ketika menghadapi musibah atau ujian, dengan harapan Allah memberi keselamatan kepada kita. Sekarang mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mengetahui, Maha Pencipta, Maha Melihat. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah Maha Pencipta, yang disebut Al-Khaliq, Al-Makhluk, Al-Akhlaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah Maha Pencipta, disebut Al-Khaliq. 3. Tugas makhluk adalah titik-titik ciptaan Allah. Menikmati, menghabiskan, memelihara.
Tugas makhluk adalah memelihara ciptaan Allah. Empat, Al-Khaliq. Kalimat berikut artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa. Al-Khaliq. Kalimat berikut artinya Allah Maha Pencipta. Lima, ciptaan Allah yang ada di darat. Lima, ciptaan Allah yang ada di darat. Enam, makhluk ada yang diciptakan Allah langsung dan ada yang dibuat oleh manusia dari bahan-bahan yang telah disediakan Allah. Makhluk yang merupakan buatan manusia adalah makhluk ada yang diciptakan Allah langsung dan ada yang dibuat oleh manusia dari bahan-bahan yang telah disediakan Allah. Makhluk yang merupakan buatan manusia adalah tujuh. Makhluk ada yang mati dan ada yang hidup. Makhluk Allah yang berupa benda mati adalah makhluk ada yang mati dan ada yang hidup. Makhluk Allah yang berupa benda mati adalah delapan. Setiap makhluk yang hidup atau bernyawa pasti akan rusak, mati, abadi. Setiap makhluk yang hidup atau bernyawa pasti akan mati. Sembilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya untuk manusia. Sikap kita adalah selalu ikhlas beribadah, biasa-biasa saja, bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya untuk manusia. Sikap kita adalah bersyukur kepada Allah. 10. Manusia juga dapat mencipta dari bahan-bahan yang disediakan Allah. Contohnya, manusia juga dapat mencipta dari bahan-bahan yang disediakan Allah. Contohnya, teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.